bagai jiwa yang terpenjara dalam negeri yang katanya negeri ini negeri surga. Wahai anak bangsa, bangunlah, buktikan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fahmily, kembali lagi bersama saya Adilahi Januar Adi Pranata dalam acara Fahmily Podcast. Cerita mereka, inspirasi kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah teman kita, yakni mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Di samping beliau sibuk dengan kuliahnya, sibuk berprestasi di bidang akademik, beliau juga berprestasi di bidang non-akademik. Beliau sangat jago dalam hal public speaking, baik itu MC, pembacaan puisi, bahkan beliau juga mengikuti event-event volunteer baik itu nasional dan internasional. Dan juga beliau aktif dalam kepramukaan. Maka tanpa berpanjang lebar, tanpa berpanjang kalap, mari kita sambut tamu kita yang luar biasa, yakni Kak Sri Hartuti Irawanto Kledar. Halo Kak Tuti. Halo Kak. Oke. Nah, saya yang nyebut Kak Tuti, gimana ini panggilannya? Sebelumnya nama aku biasa dipanggil Sri sih. Oh, tapi Kak Sri, Kak Bapak. Enaknya ini kita panggil apa untuk teman-teman semua yang biar enaknya teman-teman kenalnya ini Kak Sri atau Kak Tuti atau Kak siapa? Kak Sri aja. Kak Sri aja, oke. Kak Sri, nah sebelum kita masuk lebih dalam mungkin Kak Sri, apa sih kesibukan-kesibukan hari ini gitu? Sebelumnya aku mahasiswa semester 3 Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sastra Arab. Kemudian kalau di balik itu aku juga menjadi seorang guru pramuka. Guru pramuka. Iya betul. Juga kesibukan lainnya kalau ada luang sih biasanya ada volunteer. Dan juga aku aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus. Oke, wah sangat sibuk sekali rupanya narasumber kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu kalau di kepramukaan itu aktifnya mengajarnya di mana, Kak? Di bagian kan kalau pramuka tuh ada siaga, penggalang, iya, penegak betul. gitu. Kalau aku di siaga, tapi tergantung juga. Kadang kalau bisa di siaga atau mungkin di penggalang tergantung perubahan-perubahan dari sekolahnya sih. Oke. Nah, biasanya kalau jadi pengajar tuh berarti kakaknya sendiri berarti udah mencapai tahap itu tuh. Biasanya kan harus apa sih persyaratan untuk ngajar? Iya betul. Jadi kalau untuk menjadi pembina itu kan kita ada kayak tes dasar gitu ya. Iya. Kayak pelatihan KMD, kemudian ada KML. Nah itu tuh dari pondok aku sendiri karena mungkin aktifnya juga pramukanya itu, jadi kita udah ada pelatihan di saat kelulusan pas SMA kelas 3 sebelumnya, saat di pondok. Oh berarti sekarang kakak pandega ya? Enggak, udah masuk di pembina. Oh udah masuk ya, karena udah mengikuti biasa. Pelatihan itu. Betul. Tapi baru pelatihan dasar kan? Ya, oke. Nah, kalau tadi kita bicara-bicara itu terkait public speaking nih Kak. Public speaking kan kakaknya jago udah di mana-mana udah MC di mana-mana. Apa sih maksudnya hal awal kakak bisa terjun di per-MC-an atau di dunia public speaking itu gimana sih Kak? Oke, jadi sebelumnya itu memang untuk dunia public speaking itu aku udah tertarik dari dulu. Jadi dari awal banget semenjak sekolah dasar itu aku memang udah aktif kayak mengikuti lomba-lomba puisi, kemudian kayak MC itu mungkin kalau di sekolah dasar tuh masih kayak standar ya, maksudnya masih kecil gitu kan lingkupnya. Itu ya kayak pengibaran bendera merah putih semacam itu. Kemudian mulai kayak tertarik banget tuh saat SMP karena di situ udah kayak banyak-banyak pengalaman yang dari SD aku dapatkan. Jadi kayak mungkin wah ini menarik banget nih gitu. Aku suka gitu. Oh berarti pengalaman di dunia public speaking itu dimulai dari sekolah dasar. Puisi. Oh iya betul, dari puisi. Dari puisi, berarti dari puisi ke pidato enggak? Berarti dari puisi langsung ke MC?
Iya betul. Kalau pidato sih mungkin kurang ya. Berarti dari puisi SD tiba-tiba ke SMP langsung MC, nge-MC. Iya betul. Berarti panggung MC pertama itu di mana Kak? Dari SD sih sebenarnya. Oh, iya, sebenarnya tapi masih kayak pengibaran bendera merah putih. Oh, ya. Protokoler di pengibaran. Iya betul. Insya Allah. Ya. Nah, kalau terkait puisi nih Kak, kan tadi kan diawali dengan puisi. Nah, apa sih yang mendasari Kakak tuh suka puisi gitu? Kan maksudnya kan orang-orang beranggapan puisi itu ada yang beranggapan apa sih puisi gitu. Iya. Gitu. Mungkin banyak orang yang berpendapat bahwasannya puisi itu kayak cuman sekedar apa ya, mengeluarkan intonasi yang kayak apa sih puisi itu kayak nggak penting, ngapain sih? Apa sih yang suka dari puisi gitu kan? Nah, kalau menurut aku puisi itu gimana caranya kita bisa mengekspresikan diri kita sendiri, mengeluarkan melewati kata-kata gitu. Jadi kita bisa apa ya? Bisa menunjukkan bahwasannya ini kita sedang kayak gini nih perasaan kita kayak gitu. Jadi kayak mengungkapkannya tuh lewat kata-kata gitu. Oke. Ada gak sih Kak kalau terkait puisi? Kan soalnya kan saya juga pernah terjun puisi. Untuk hal pertama tuh ada gak sih omongan orang-orang terkait ketika Kakak terjun di puisi? Nah, soalnya pengalaman saya tuh ketika saya mulai terjun puisi, wah, apa itu kok lehernya di urat lehernya keluar semua. Jadi ada semacam down gitu ketika itu. Nah, Kakak ada gak di fase itu ketika awal-awal terjun di entah itu di puisi atau gimana? Pernah sih. Di saat waktu itu pernah ada penampilan di pondok. Jadi di situ mungkin aku kayak ya gimana ya, namanya kita kan berpuisi, ya kan, mengekspresikan semua dari mimik wajah kita itu juga pasti kita ngeluarin kan selain intonasi. Nah dari situ itu banyak yang mungkin kayak ada beberapa perkataan yang aku dengar kayak, ih mukanya ngakak banget sih. Kok bisa nggak sih lu tuh jangan kayak tegang-tegang banget. Nah padahal di situ ya gimana kita bisa membuat orang-orang tuh ngerasain hal yang sama yang kayak kita. Aku tuh lagi kayak gini gitu. Dan puisi aku tuh lagi menceritakan sesuatu yang kayak gini. Tapi Kakak menghadapi itu dianggap angin lalu atau pernah masuk dipikir-pikir gitu? Enggak sih. Angin lalu aja? Iya. Ya. Luar biasa keren sih Kak. Iya. Nah, berarti dari SD itu pembacaan puisi bertahan hingga sekarang? Iya betul. Oke. Nah, di puisi itu di perlombaan pernah juara di sampai tingkat apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Puisi itu baru masih di tingkat sekolah sih ya. Oh tapi udah berkarya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, puisi kemudian ke tahap selanjutnya di MC nih Kak. Nah, MC ini panggung pertamanya itu kan di SD. Nah, mungkin kalau boleh tahu panggung MC yang gak bakal Kakak lupain itu apa sih Kak? Kemarin tuh kan sempat jadi MC di pas PBAK 2025 ini kan. Baru aja? Iya, baru. Nah, itu tuh benar-benar menurut aku karena itu first time aku jadi MC yang bukan formal. Bahasanya kayak non formal lah ya. Oh, yang berarti sejauh ini formal? Iya, betul. Oke. Berarti Kakak yang di PBAK Universitas? Iya, kemudian ada juga waktu itu sempat pas masanya COVID, tahun 2020-2021 ya kalau nggak salah. Itu kan ada apa namanya, Hari Santri. Jadi di situ tuh kita ngerayainnya tuh bareng, ngadainnya tuh bareng Kemenak. Ya di situ juga sih aku kayak ngerasa, wah kayak aku bisa gitu loh. Ya berarti Kemenak hadir saat itu? Iya betul. Wah luar biasa. Nah, selama jadi entah itu puisi atau MC, ada hal yang gak mungkin kelupaan itu, hal-hal yang mungkin bukan dalam tanda kutip hal-hal lucu gitu Kak? Pernah ngalamin nggak? Entah itu MC atau puisi? Oke. Kalau puisi itu waktu itu, jadi kan ada penampilan di situ pas lagi refnya, lagi emang lagi wahnya banget itu teksnya, itu di situ mic-nya mati Kak. Mati. Jadi di situ aku belajar gimana aku harus bisa menyelaraskan suara aku biar penonton, biar audiens itu bisa ngedengar, bisa kayak ternyata
tanpa mic pun juga. Iya betul, bisa menjelaskan suaranya seperti itu. Itu tantangan banget sih sebenarnya. Mic mati itu emang masalah. Betul. Dan kalau misalkan di MC itu ya paling ada kayak perubahan rundown. Kayak seandainya tamu belum datang, jadi kayak kita harus menyapa audiens dulu terlebih dahulu atau bagaimana. Kalau kayak gitu pusing nggak? Ya? Pusing nggak? Pusing banget. Karena kita benar-benar harus kayak nyusun kata-katanya dulu kan. Iya. Tiba-tiba mendadak, oh ini diganti ya? Betul. Oke. Nah, kalau selama ini kakak berkarir ya, entah itu pengalaman kakak di awal hingga jadi kakak yang saat ini gitu kan, apa sih tantangan yang kakak lalui gitu? Tantangan terbesar atau ya tantangan hingga kakak bisa menjadi kakak yang sekarang gitu? Jujur sebenarnya tuh kayak masih ada keraguan dari diri sendiri. Bahwasannya kayak ini gue beneran bisa gitu. Ya kalau bahasa kasarnya seperti itu ya. Kayak dari awal banget aku tuh selalu melihat orang-orang yang kayak berdiri di depan. Itu dalam hati tuh selalu kayak aku bisa nggak ya jadi dia? Betul. Pasti semua orang tuh selalu kayak punya pemikiran seperti itu kan. Bahwasannya tapi kayaknya aku tuh nggak punya skill yang lebih kayak dia. Aku tuh gak berani kayak dia. Aku masih penakut, aku masih ragu sama diri sendiri. Tapi lama-kelamaan aku tuh kayak ngerasa, oh itu bisa menjadi motivasi untuk diri sendiri. Dari situ aku berjuang bahwasannya aku tuh bisa menjadi seperti dia. Kayak gitu. Ya, sebenarnya role model itu penting. Iya, betul banget. Meskipun role modelnya jauh tak tergapai, mungkin jadi motivasi seenggaknya mendekati mereka gitu ya. Betul. Oh, berarti tantangannya itu ya Kak? Iya, dari diri sendiri malah. Iya, benar. Dari diri sendiri. Kalau tantangan dari luar, hampir nge-support semua. Kalau untuk dari luar ya pasti banyak gak sih ada orang yang kayak emang iri sama kita. Bahkan kayak mereka ngerasa kayak, di lu kok sosokan banget sih. Iya, berarti, tapi ya nggak usah dipikirin berarti itu ya. Iya. Dijadiin motivasi aja dan kita berjalan selayaknya air di danau yang hening, tapi kita bisa gitu. Dan ada isinya. Oke. Nah, kalau kakak rasa apa sih titik yang kakak rasa perubahan yang sangat berubah dalam diri kakak? Di tahap mana sih kakak, entah itu di panggung manakah atau di fase apakah kakak yang dulu itu sepertinya ini titik balik saya gitu? Seperti? Nah, contoh, saya merasa entah kalau dari menurut saya tuh titik baliknya itu ketika kelas mau masuk kuliah. Oh iya. Iya, ketika masuk kuliah, ketika mulai udah ngelihat perkuliahan, dunia perkuliahan itu, wah, sepertinya saya yang dulu itu harus berubah. Oh iya, betul. Di bangku kuliahan dengan bangku SMA itu harus ada perubahan. Perubahan lagi itu merupakan titik balik yang saya upayakan. Titik balik untuk setidaknya di dunia ini saya gak boleh seperti saya yang dulu gitu. Oh iya. Nah, kalau dari kakak sendiri itu di mana sih titik kakak berubah gitu? Karena pas masuk kuliah ya, sebenarnya jujur pas masuk kuliah tuh banyak banget hal-hal yang bikin menarik dan menjadi tantangan. Semacam aku tuh jujur kayak emang selalu iri sama orang yang dimana mereka tuh selalu punya berani basic sendiri gitu. Jadi kayak dari situ aku kayak sekarang kan udah mahasiswa, beda lagi sama menjadi seorang siswa yang dimana mahasiswa itu udah punya harus lebih banyak pengetahuan, lebih banyak skill. Jadi ya jangan stuck di situ aja. Ya gimana lagi sih, maksudnya kapan lagi kita mencari pengalaman gitu kan? Ya paling-paling kan udah melewati masa SD, SMP, SMA, terakhir kuliah gitu maksud aku. Jadi ya kalau misalkan bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Berarti at least di perkuliahan itu titik. Betul. Oke. Nah, ini sih Kak yang menarik. Nah, kan kakak kan tadi sempat disinggung jurusan bahasa dan sastra Arab. Iya. Nah, puisi-puisi kakak tuh biasanya kakak lebih membawakan yang Indonesia kah atau yang Arab kah atau gimana gitu? Kalau untuk puisi, aku lebih menarik ke bahasa Indonesia sih Kak. Nah, ini sih yang menarik ya. Iya. Lebih menarik di Indonesia. Tapi kenapa sih alasan kakak memilih di bahasa dan sastra Arab gitu? Karena kan ada juga bahasa dan sastra Indonesia yang maksudnya linear dengan kakak tuh gitu.
Oke, ini mungkin udah banyak pertanyaan yang selalu orang-orang ngajuin ya. Ya, jadi kalau kenapa aku memilih BSA, Bahasa Sastra Arab, karena menurut aku, jadi pertama aku suka sama bahasa Arab tuh sejak SD juga sih. SD? Iya. Wah. Itu gara-gara guru. Jadi dimana kalau anak kecil itu kan mereka pertama tertarik tuh sama guru, baru sama pelajaran. Nah aku lagi fase itu dulu. Sampai sekarang jadi gurunya tuh bener-bener kayak terngiang-ngiang mengajarnya beliau. Jadi itu menjadi kayak hal yang aku suka gitu sampai sekarang. Tapi sebelum itu aku sebenarnya memilih jurusan tuh bukan ke BSA, lebih ke Ilkom. Ilmu komunikasi. Iya betul. Tapi orang tua tuh kayak pengennya di Arab aja. Iya, mendingan lanjutin Arab aja Kak. Karena kan sebelumnya juga lulusan pondok. Tapi ya menurut aku makin lama tuh makin tahu bahwasannya bahasa Arab itu kan kita juga belajar terkait retorika, kemudian estetika dan lain sebagainya. Jadi masih ada kaitannya dengan puisi dan juga public speaking. Kita masih bisa memperdalam di jurusan tersebut. Karena menurut aku bahasa sastra Arab itu bukan hanya soal tentang akademik saja, tapi bagaimana cara aku mengekspresikan diri aku tampil di depan itu lewat ini juga. Ya, nah kan puisi Arab dengan puisi Indonesia pasti berbeda ya Kak. Iya, nah betul. Selama Kakak 3 semester ini ya, apa sih ada hal yang menarik yang Kakak temukan nggak antara puisi Indonesia dengan puisi Arab? Apa sih yang unik dari antara keduanya? Bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau keunikannya itu kalau bahasa Arab dari cara kita berbicara ya. Itu intonasinya juga pasti berbeda. Oh, berbeda? Iya, betul. Karena kalau misalkan bahasa Arab itu kan kita lebih fokus ke harokatnya juga. Oh iya, harus. Jadi ya panjang pendeknya. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu kita lebih ke cara kita mengekspresikannya. Itu kan kita kan sesama Indonesia ya. Jadi orang-orang Indonesia tuh lebih mengetahui, lebih mudah paham gitu. Jadi kita lebih harus bisa menjelaskan bahwasanya perasaan kita tuh, tapi menggunakan kata-kata, menggunakan kata-kata yang lebih jelas pakai bahasa Indonesia seperti itu. Berarti kalau bahasa Arab tuh bagaimana kita mengupayakan pengucapannya tuh benar, panjang pendeknya juga. Betul. Itu paling tantangannya di situ ya. Betul. Kalau di Indonesia malah untuk mengekspresikannya juga. Iya. Ya. Oke, itu terkait puisi. Nah, kalau puisi kan dari dulu kan Kakak udah jadi pembaca nih Kak. Pembaca puisi juga nge-MC. Nah, apa Kakak juga sempat gitu nulis-nulis terkait puisi-puisi gitu? Ada sih beberapa. Ada beberapa. Berarti nggak hanya menjadi pembaca tapi juga penulis puisi. Iya. Iya. Cuman nggak dipublikin aja. Oke. Semoga ini mau jadi penyair juga ya Kak. Penyair Arab Indonesia. Ya. Oke. Nah, berbicara terkait itu Kak, puisi kita udah bedah ya kan. Puisi entah itu bagaimana Kakak bisa terjun di dunia perpuisian, pembacaan juga nge-MC, public speaking, kemudian hal yang mana itu adalah volunteer Kak. Volunteer. Nah, iya. Tadi saya sempat baca tuh Kakak volunteer baik itu nasional dan internasional tuh. Iya betul. Nah, boleh gak disepil kalau di nasional tuh sempat di mana Kak, dan internasional nih Kak? Soalnya kata-kata internasional itu wow begitu. Gitu. Oke. Kalau di volunteer nasional itu aku ngikutinnya semenjak SMP. Oh, SMP? Iya, ada volunteer anak. Forum anak. Ya, jadi itu kayak semacam organisasi juga sih, Kak. Dari pondok itu? Dari SMP. SMP di? Beda lagi, aku di Ambon. Oh. Iya. Iya. Iya, betul. Nah, itu pertama kali ya ikut. Kemudian kalau volunteer itu ada lagi, kalau yang nasional ada Green Generation, itu pada Januari 2025 kemarin. Iya, jadi itu kayak terkait clean, kebersihan gitu. Oh, kebersihan. Ya. Oh, berarti yang pasti SMP itu cakupannya nasional juga? Iya. Berarti sempat ke beberapa daerah tuh? Tapi
Itu dibagi-bagi gitu Kak, per daerah. Oh, per daerah. Gitu, ya. Oke. Nah, yang internasional nih Kak? Oke, kalau yang internasional sih sebenarnya baru ya. Tapi bukan langsung ke luar negeri. Kalau secara internasional tuh masih di sini. Jadi kayak ada ini kan sedang berjalan. Ada kegiatan dari volunteer yang diadain dari Fakultas Adab Humaniora juga. Fakultas Adab. Iya, tapi itu kayak kepanitiaan gitu Kak. Oh iya. Terkait yang digital humanities itu. Digital humanities. Iya betul. Luar biasa. Itu cangkupannya internasionalnya bisa menggait udah berapa negara ya? Kalau yang FAH sih, yang tadi digital humanities, itu kita ngadainnya itu baru kayak semacam bedanya tuh ini aja Kak, bahasa. Oh, bahasa. Iya, terkecuali bedanya sama ISFR. Itu aku juga ada internasional. Ikut juga Kakak? Iya. Oh. Itu baru juga diadain sih Kak. Kalau itu tuh ada beberapa negara memang yang bergabung dengan volunteer itu. Tapi mereka menjadi peserta. Oh, peserta. Iya, kalau kepanitiaannya tuh dari banyaknya anak UIN juga sih yang ikut. Yang terjun langsung ke dalam. Oke, itu terkait kevolunteeran ya Kak? Iya, betul. Udah terjun sejak SMP? Iya. Keren. Ya, nah. Kayaknya biar kita gak cuman bicara tentang ya tadi bercakap-cakap tentang puisi apa, mungkin kita bisa nih Kak gitu, biar teman-teman bagaimana sih cara pembacaan puisi yang bagus gitu Kak, maksudnya bisa nih di spill gitu, maksudnya dengan karya Kakak juga sendiri, kemudian dengan pembawaan Kakak, bisa nih teman-teman yang sedang menonton channel kita itu bagaimana sih pembacaan puisi yang benar, baik dan benar gitu Kak, mungkin bisa Kakak tunjukkan gitu kepada kita. Oke, mungkin ini ada beberapa tips. Ya. Boleh Kak, mana aja. Boleh dua-duanya juga boleh. Kepanjangan ya. Oke, mungkin ini aja. Ya. Merdekalah negeriku. Karya Sri Hartuti Irawanto Keledar. Sudahkah kita merdeka? Dengan banyak perubahan negeri, tapi diselip perlombaan ras kuasa. Dengan banyak perubahan positif, yang disembunyikan hal negatif. Sudahkah kita merdeka? Jika mereka yang kaya semakin kaya, lalu apakah si miskin tetap miskin? Menahan perih lara yang terbelenggu dalam angan yang tak nyata. Bagai jiwa yang terpenjara dalam negeri yang katanya negeri ini negeri surga. Wahai anak bangsa, bangunlah, buktikan keadilan. Terangilah jalan masa depan negeri ini. Demi hak asasi rakyat Indonesia, buktikan kemerdekaan itu nyata dan ada. Merdeka, kita merdeka. Wah, keren Kak. Keren. Itu karya sendiri Kak? Iya betul. Karya sendiri. Itu ditulis kapan sih ya? Sebelumnya aku ikut lomba dari HMP Saku. Itu BSA Club. Ya. Dan situ alhamdulillah juga menang sih, juara 2. Oh berarti ditulis tahun kemarin kah? Tahun ini? Iya betul, tahun kemarin. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri tuh suka genre baca puisi apa sih Kak? Lebih ke kemerdekaan mungkin. Oh, lebih kemerdekaan malah. Atau mungkin lebih ke romance juga bisa. Romance. Kalau yang melo-melo enggak ya? Tergantung sih. Tergantung perasaan. Kalau misalkan kita lagi sedih ya pengennya nulis yang sedih gitu. Atau mungkin baca yang lebih kayak slow gitu. Oke. Luar biasa Kak. Nah, kalau
kan biasanya kalau kita lihat di media sosial tuh sekarang banyak orang yang baca puisi terus ditampilin tuh Kak di IG. Kalau Kakak masih belum terjun ke sana? Belum sih. Oh, belum. Aku tuh lebih ke introvert sedikit ya kalau masalah puisi. Tapi kalau misalkan kayak masalah penampilan, aku berani gitu. Introvert yang ekstrovertnya ketika cuma tampil. Iya betul. Karena sebenarnya jujur masih kayak ngerasa apa ya, ragu sama karya sendiri, tapi bukan berarti gak mau untuk mengeluarkan karya-karyanya. Cuman ya mungkin nanti ada waktunya lah. Ya. Tapi sebenarnya juga sih kalau melihat orang-orang puisi kayaknya introvert semua sih Kak. Nah kalau Kakak sendiri itu inspirasinya biasanya datang dari mana sih? Apakah harus merenung atau ketika di keramaian tiba-tiba datang atau gimana sih kalau Kakak dapat inspirasi nulis puisi itu biasanya? Tergantung keadaan sih Kak. Kayak semisal aku mungkin lagi sendiri ya, biasanya tuh langsung muncul kayak, wah kayaknya bagus nih aku bikin ini. Mungkin, atau kayak lagi sedang jatuh cinta mungkin, itu romansnya tuh langsung kayak, wah kayaknya aku pengen bikin puisi buat dia. Betul. Gitu. Tapi aku kebanyakan memang kayak puisi cinta kayak gitu, itu tiba-tiba datang kalau aku lagi kayak deket sama orang. Boleh di-spill gak Kak? Mungkin tuh lebih ke pribadi aja ya. Oh pribadi aja. Baik. Ya. Jadi setiap orang yang kayak mungkin menurut aku kayak dekat sama aku, pasti aku punya puisi buat dia. Oke. Luar biasa. Jadi siapapun teman-teman yang nonton berusaha dekat biar ada puisinya. biar ada jejaknya gitu. Iya. Nah, berarti kalau kayak gitu berarti Kakak tuh bikin puisi itu terencana kah? Atau tiba-tiba plek, ditulis gitu? Atau tiba-tiba? Oh berarti lebih ke tiba-tiba, nggak bisa saya pengen puisi gitu. Saya pengen puisi harus dipantengin gitu. Itu kalau ada lomba. Oh, ada lomba. Kalau ada lomba tuh baru kayak berpikir. Tapi kalau misalkan kayak lagi punya perasaan mau nulis puisi, itu dia kadang-kadang sih, tiba-tiba langsung muncul. Wah kayak bagus nih aku ini deh. Malah kalau disengaja gak muncul-muncul gitu. Malah ada kayak, aduh mau nulis apa ya ini bingung. Iya. Nah, oke. Sepertinya udah tak terasa kita panjang udah bicara ke entah kita membedah kayak puisi, MC, entah itu bagaimana perjalanan Kakak terjun di dunia ini gitu Kak. Mungkin ada gak sih motivasi atau pesan-pesan kepada teman-teman yang sedang menonton, baik itu entah puisi atau ke sastra, bahwa sastra itu menyenangkan sih gitu, untuk menampik pikiran-pikiran negatif terhadap hal-hal yang entah itu menganggap puisi itu gak keren, entah menganggap sastra itu hanya sebagai permainan kata-kata biasa doang gitu Kak, atau gimana? Jadi untuk teman-teman semua, ini lebih ngasih ke motivasi gitu ya. Ya, kita semua kan pasti harus bisa mencoba. Jangan takut untuk mencoba, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Kalau bukan kita siapa lagi, kita bisa, kita maju. Oke, kita bisa, kita maju. Dan itu salah satu prinsip aku juga sih Kak. Dari pas aku mondok, karena kan aku intensif ya, jadi banyak banget cobaan sih jujur. Jadi dari situ aku bikin prinsip yang dimana kayak untuk buat aku lebih semangat aja sih. Jangan pernah malu, harus maju. Jangan pernah malu teman-teman, terus maju. Oke. Nah kalau boleh tahu sosok inspirasi Kakak dalam dunia puisi itu siapa sih? Sapardi Djoko Damono. Sapardi. Pakar cinta. Iya betul. Iya. Nah teman-teman, kalau dari Kakak tuh yang penting kita bisa, kita maju. Itu biar kita pede aja gitu. Iya betul. Nah iya teman-teman, itu selaras dengan apa yang pernah guru saya sampaikan gitu. Pak Zawawi Imron, pernah dengar? Pak siapa? Zawawi Imron, penyair juga, penyair tapi dari Madura gitu. Oh enggak. Nah, ya. Jadi dia pernah bilang bahwa jangan pernah malu. Antum boleh gagal. Saya sebagai Januar, di sini saya sebagai Januar boleh gagal. Tapi saya sebagai anak ibu tidak boleh gagal.
Saya sebagai Januar boleh jatuh, tapi saya sebagai anak ibu gak boleh jatuh. Jadi, inti yang mau beliau sampaikan itu adalah bahwa dalam hal apapun kita jangan cuma bawa diri kita. Ada orang-orang tuh di belakang kita. Jadi apapun yang kita lakukan, maksimalkan gitu. Karena mereka melihat dari belakang akan bangga dengan kita gitu, Kak. Iya, betul. Iya, sesuai dengan kakak tadi. Selama kita bisa, lanjutkan aja gitu. Oke, mungkin kita di tahap terakhir sebelum closing ya, Kak. Mungkin tadi udah kata-kata motivasi, mungkin ada pesan dan kesan. Pesan dan kesan. Iya, mungkin untuk kita juga, mungkin juga untuk teman-teman sekalian. Untuk teman-teman semua, dunia panggung itu bukan cuman orang yang udah punya pengalaman yang bisa maju di depan, tapi panggung itu untuk semua orang yang mau mencoba. Jadi siapapun itu, jangan pernah merasa gak bisa, jangan pernah ngerasa takut untuk mencoba. Ya, karena semua orang pasti punya titik di mana dia itu belum bisa. Semua bisa karena mereka belajar. Semua bisa karena mereka mau mencoba. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan pernah ngerasa dunia itu hanya untuk orang-orang yang bisa. Tapi dunia itu untuk semua orang yang mau mencoba, semua orang yang mau belajar. Oke. Jadi dunia itu untuk semuanya juga. Iya. Mereka yang mau belajar, dunia akan datang kepada mereka. Betul. Oke. Oke teman-teman, gak kerasa kita udah berada di penghujung podcast kita. Dengan berbagai hal-hal yang udah kita dalemin, udah kita dikasih tip and trick dan motivasi-motivasi dari Kak Sri. Entah itu bagaimana kita mau terjun di dunia public speaking, atau bagaimana kita yang teman-teman saat ini lagi down, mungkin bisa nonton podcast ini, dan mungkin semoga termotivasi teman-teman, karena sesuai dengan Kak Sri, selama kita masih hidup, selama kita masih belajar, ya lanjutkan aja perjalanan itu. Oke teman-teman, karena waktu sudah tak terasa, mungkin kita cukupkan perjumpaan kita di podcast Fahmili kali ini. Untuk itu, jangan lupa teman-teman untuk share, like, and comment untuk podcast ini. Dan terima kasih udah menonton hingga akhir podcast ini. Saya Anilahi Januar, dan narasumber kita yang keren adalah Kak Sri. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.